maka hasilnya hanya akan melihat sebuah huruf yang tanpa arti. Artinya lamun urang beragama hanya sisi luar wungkul, kulit wungkul, ya hanya mengenal huruf. Tapi lamun dina syahadat masih lumayan, ngaranna syahadat syar'an, hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sakitu unggul ge geus lumayan kita diakui sebagai muslim secara KTP, secara dunia. Masih punya keuntungan hiji diakui sebagai umat Islam, kedua di mana mau berhak dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan di tempat kuburan muslimin. Hak nama waris bisa menikah dengan sesama muslim. Kemudian jika engkau belajar agama menggunakan akal pikiran saja, maka engkau temukan hanya sebuah pengetahuan. Agama hanya sebagai pengetahuan, lumayan, karena agama memang sumber pengetahuan, tapi hasilnya belum maksimal karena melahirkan hal-hal yang sifatnya duniawi, teknologi. Memang secara duniawi tetap masih menguntungkan, karena agama ternyata sumber inspirasi, sumber kebaikan, sumber kemaslahatan. Namun itu pun hanya masih sebatas dunia. Kemudian meningkat jika kita semua atau kalian belajar agama menggunakan hati nurani, maka engkau akan merasakan indahnya kasih sayang dan cinta yang suci.
Ini mah sudah mulai menyentuh kedamaian dalam hidup, kedamaian dalam ibadah, sehingga kita merasa nyaman hidup beragama. Sudah mulai masuk ke tahap khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia. Sehingga agama dijadikan tali persaudaraan, bukan tali perpecahan. Salah besar kalau beragama kalah jadi benturan, beragama saling menyalahkan, beragama saling bermusuhan. Berarti dia pakai emosi. Beragama cuma menjadi gaya, beragama cuma menjadi gengsi, tapi tidak sampai hati, sehingga tidak menimbulkan rahmatan lil alamin. Maka usahakan kita masuk ke dalam agama Islam ini sampai kepada, kalau syahadat, sampai syahadat munjid, syahadat yang menyelamatkan diri kita di dunia dan tiketnya sampai menyelamatkan akhirat, yaitu beragama sampai ke dalam hati nurani, tidak hanya perkataan dan pikiran, tapi tembus kepada jiwa, tembus kepada hati, sehingga menimbulkan rasa kasih sayang antar sesama. Kemudian yang keempat, jika kalian atau kita semua belajar agama menggunakan jiwa, maka yang akan kita ketahui atau kalian ketahui siapa pemilik agama dan ilmu yang sesungguhnya, yaitu akan ma'rifatullah, mengenal sifat-sifat Allah yang paling dalam. Ini kalau di syahadat masuknya ke syahadat munjid, yaitu idrakun jazimun bihaisu la yaqum ma'ahu ta'arudun muwafiqul lil waqi'i nasibun an-dalili. Mengenal sang pencipta yang punya agama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan yang jazim, yang 100%, tidak ada keraguan sama sekali di dalam hati, dan sesuai keyakinannya dengan kenyataan berdasarkan dalil yang yakin, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dari sini akan mengenal sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan menghasilkan samratul ma'rifah, yaitu buah dari mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 tingkatan. 1. Al-hayatu minallahi ta'ala. Kita akan merasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita hidup masih seenak dewe, hirup sangenah nasorangan, hirup kumacet dewek, egois, takabur,
bahkan melanggar aturan-aturan Allah, akan tertancap dalam jiwa rasa malu yang terdalam. Jadi lamun orang masih biasa-biasa ngaji asa dosa, sholat asa dosa, zakat asa dosa, menyebarkan hoax di HP terbiasa. Ini sama saja tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bagian buahna mengenal Allah, sampai bagian samrotul ma'rifah, buah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma huwa ma'rifat, naon si arian disebut ma'rifat? Al ma'rifatu idraku sifatillahi ta'ala, yaitu ngaidrok, nganyahongkeun karena pirang-pirang sifat Allah ta'ala, sehingga ngarasa al-inqiyadul qalbi an ma'asillahi ta'ala, murengket hati, rasa malu, rasa isin ditetep ditingali ku Allah, posisi orang dalam keadaan maksiat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat mata ningali hal-hal anu dilarang ku Allah, maksiat tangan perbuatan melakukan hal-hal yang dilarang ku Allah. Nah ya maksiat hati murada isin. Maksiat hati adalah ketika kita lupa dengan Allah. Sekali dulu. Mudah-mudahan nyepat dan bayangan orang kamana baik, termasuk maksiat hati ketika kita lupa Tuhan, lupa Allah. Komo lamun hayang bae nyarekan ka Allah, komo lamun hayang cacawan ka Allah, itu maksiat besar dina hate. Cacawan ka Allah, cek aing ge ulah kitu, cek aing ge lamun teu kitu mah moal kitu. Dasar ini kita sedang lupa Tuhan. Padahal semua yang terjadi itu semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakali deui ketika hati urang goplah poho ka Allah, itu adalah noda titik hitam di dalam hati, dan lama-lama kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hese eling nu aya gampang poho, hese eling ka Allah nu gampangna malah pohoan.
karena kalengitan rasa era, kalengitan rasa malu kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lamun urang geus diberi rasa malu terhadap Allah ketika lupa dengan Dia, padahal semua yang terjadi tidak bisa lepas dari kudrat iradatnya Allah. Orang lahir ke alam dunia dilahirkan ku Allah. Orang segala boga semuanya adalah pemberian Allah. Mata bisa melihat, Allah yang kasih. Telinga kita bisa mendengar, Allah yang memberikan. Da buktina teu dibere mah dibere ceuli wungkul ngadengin henteu. Loba jalma dibere mata wungkul, bola ada, bola mata, tapi melihatnya tidak ada. Aya nu dibere beuteung wungkul ngan eusina teu dibere sehingga lapar bae. Ngadaguan aya nu mere antar sesama. Hal ini harus menjadi kajian dan pikiran kita. Kita beragama harus sampai jiwa. Nah lamun geus kitu insyaallah Allah mere anu kadua, wal hubbu fillah. Kita akan merasakan rasa cinta kasongsrong fillah naon bae nu aya di Allah. Arubatu fima indallah minat thawab wa husuli ridhahu ta'ala. Bakal diberi rasa cinta, rasa senang karena naon bae perkara nu aya di Allah, buktina tina pahala, tina ganjaran jeung tina ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang menjadi asbab jalan keridhaan Allah, hati bakal seneng, bakal hub. Karena sholat bakal seneng, karena ngaji bakal seneng, karena istighosah bakal seneng, karena Asmaul Husna bakal seneng. Jadi timbul seneng, lain sekedar hayal, tapi senang karena di situ ada pahala, di situ ada ganjaran, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maksiat melambung, karena malu kita seolah-olah tidak tahu diri, terus dibere, dicongcong segala macam kahayang, dibikin kabeh, dibreget kabeh ku Allah, tapi kita sendiri tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Kemudian katilu Allah bakal mikeun wal unsur billah, yaitu merasa tenang, merasa betah, tentrem hati, betah hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia masuk karena ayat ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Tuhan, dengan mengingat Allah, dengan merasakan kita bertuhan, bahkan sampai batas raditu billahi robba, ridho bertuhan Allah,
itu timbulna bakal tentrem betah hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ashabu billahi ta'ala. Nyata unsur itu adalah bersih hati. Bersih hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nempel. Kita belajar katukan tambal ban. Tingali tukang tambal ban cerdas pinter supaya nempel antara tambalan jeung ditambalna. Biasana digosok heula duanana. Digosok heula duanana sing bersih sing apik baru dikasih lem kemudian tempelkeun secukup kitu wungkul kemudian dipanaskeun digempet dipanaskeun baru nempel dengan sempurna. Artinya ketika kita memang pengen membersihkan hati, membersihkan diri, tidak gratis, perlu ada latihan-latihan, perlu ada kesungguhan-kesungguhan, siap menerima apapun resiko. Kudu wani dihampelas, kudu wani dipanasan, kudu wani digempet dengan berbagai macam ujian jeung cobaan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadituna Allah akan memberikan rasa nyaman, rasa tentrem, rasa betah ketika nempel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakulu musta'nisin sholihun, maka ada sakur-sakur jalma nu tentrem hate kakara eta disebut orang soleh. Dalam orang hayang disebut orang soleh sampai ke dia eta ngisin-ngisin karep. Dan itulah wahwa asamu musyahadatin jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Rasa tentrem hati, bunga hati bersama Allah ieu teh tapak tina musyahadah, tina menyaksikan, tina ningali kana kasayang kemurahan Rahman jeung Rahimna hadroh Allah Ta'ala fil qalbi dina jiwa, fil qalbi dina hati. Maka usahakan kita meningkat dari belajar abatasa hanya sekedar mata, beralih kepada pikiran, meningkat kepada hati, dan lebih meningkat lagi sampai ke dalam jiwa, sehingga kita masuk karena syahadat mujid yang tiketnya menyelamatkan kita dunia, alam barzah, bahkan sampai alam akhir, alam akhirat. Mudah-mudahan
saltik itu saltik lewat kurang mujahadah, istighosah dan asmaul husna menjadi asbab jalan bikin kurang dibuka hati ku Allah ma'rifatullah. Allahumma amin ya Allah ya Allah. Maka suatu mana mahalul qiyam, insyaallah mahalul qiyam ini adalah cara kita menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam